Salam Indonesia, salam Nusantara, mucho gusto. Senang bertemu dengan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang kekasih, opung, kakek, mbak, buyut, mbak kakung, dan opung, juga abang itu, ya bapak udah, bapak tua, siapa sajalah yang nggak bisa sebutkan. Saya senang bertemu dengan Anda, saya mengasihi Anda, Tuhan Yesus lebih mengasihi Anda. Puji nama Tuhan. Dan malam hari ini atau sore hari ini kita mau mendengarkan firman Allah yang terdapat di dalam Matius 12 ayat 43 sampai dengan 45. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tapi ia tidak mendapatkannya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaan semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Puji nama Tuhan. Tema firman Allah pada hari ini ialah pada malam ini ialah hati yang kosong. Bahaya hati yang kosong. Jadi kalau hati orang, ya khususnya ini saya mau bercerita dulu soal orang yang kerasukan. Setelah diusir, maka dia akan diisi oleh sesuatu dalam hatinya, diisi oleh Tuhan. Kalau dia tidak mau menerima Yesus, maka setan akan yang lebih keras akan datang. Dan saya pernah melayani orang mulai dari ya sekitar seperti ini, setengah 10 sampai jam 1 di hari esoknya baru dia terlepas. Dalam pengalaman yang sebegitu panjang, saya melihat bagaimana tatapan orang yang kosong ini. Dan orang ini ya hampir saja bunuh diri. Dia melarikan diri ke Sungai Mahakam. Lalu saya katakan, karena saya sudah agak jauh dari dia, karena di luar bantuan saya. Ketika dia lari kepada Sungai Mahakam, saya katakan, dalam nama Yesus berhenti. Maka orang itu berhenti. Balik! Dia balik. Tapi sepanjang hari, sampai lewat malam, di tengah malam, berulang-ulang dia kerasukan. Berulang-ulang tambah parah. Sampai pada akhirnya setelah jam 1 kurang, ya, saya mengatakan begini, kalau engkau tidak, setelah dia keluar, kalau engkau tidak mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, maka saya tidak bisa terus akan seperti ini. Dan kemudian setelah itu dia mengambil keputusan. Setelah dia mengambil keputusan, bayangkan roh nenek moyang yang dari pedalaman memasuki dia, menguasai dia. Memang sangat luar biasa. Ya, tetapi pada akhirnya dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia dibebaskan. Dan dia sejak itu dia tidak pernah lagi kerasukan. Jadi yang mau saya katakan adalah orang yang kerasukan, orang yang hatinya kosong, itu bisa menjadi tempat roh jahat. Jadi kalau hati orang kosong, itu bisa menjadi tempat roh jahat tinggal. Akhirnya roh jahat itu menguasai dia dan bahkan menyiksa dia. Yang lebih parah lagi, roh jahat itu bisa membuat dia tuli, bisa dia membuat dia tidak bisa ngomong. Jadi jangan biarkan hati Anda kosong. Jangan biarkan hati Anda mengalami kekosongan, kehampaan. Kalau Anda mengalami kekosongan dalam hidup Anda, itu berbahaya, ya. Yang kedua, hati yang kosong bisa mencari jalannya, jalan pelariannya. Jadi kalau hati Anda kosong, Anda bisa mencari tempat pelarian. Pelariannya apa? Kalau yang negatif itu Anda lari kepada narkoba, Anda akan lari kepada minuman-minuman keras, Anda akan lari kepada prisek. Anda merasa itu menjadi sebuah kepuasan Anda. Anda merasa itu ya tempat Anda mengisi hati Anda, tempat Anda mengisi kekosongan hati Anda, mengisi yang Anda pikir itu menjadi solusinya,
Padahal kalaupun bisa itu hanya sesaat. Setelah Anda melewati kemudian apa yang terjadi? Kosongnya lagi. Kalau Anda masih tetap kuat, masih punya secercah harapan, Anda tidak akan mengakhiri hidup Anda. Karena dia akan, orang yang kosong itu akan mencari jalannya, termasuk bunuh diri. Ya, jadi jangan biarkan dia menguasai hati Anda menjadi kosong. Jangan biarkan hati Anda menjadi kosong. Saya sudah lihat aja di jalan-jalan sana orang yang hatinya kosong itu. Tatapan tanpa harapan. Berjalan tanpa semangat, ngomong sendiri, ngomongnya ngelantur lagi. Jadi ada orang di rumah sakit jiwa, jadi orang dokter itu bilang begini sama pasiennya, Dol, apa? 3 kali 3 berapa? 9. Wih, pintar kamu. 9 kali 9 berapa? 81. Wih, hebat kamu dulu. Udah sembuh kamu berarti. Ini tes terakhir. 10 kali 10. Gampang sekali tuh Pak Dokter. Itu kan 100. Wih, pintar. Besok kamu boleh pulang. Nah, lalu diantarlah ini pasien ini ke kamarnya. Lalu di kamar, apa kata dokter? Kamu tahu enggak? Dokter itu saya bohongi. Dikatakan 3 kali 3 berapa? Saya bilang 9, padahal 3 kali 3 itu 15. Bodoh sekali dokter itu. Dia ketawa sendiri. Lalu dia bilang, wih pintar. Oh, coba lagi, 9 kali 9 berapa? 81. Kamu tahu enggak berapa? 9 kali 9. 180. Tak bohongi katanya, dokter pintar. Nah, Anda tahu yang lebih apa lagi katanya? Wih, yang terakhir dia bilang, 10 kali 10. Ih, saya bilang, itu gampang dokter, 100 saya bilang. Padahal 10 kali 10 itu 100.000. Ternyata dokternya masih mendengarkan dialog mereka. Akhirnya dia bilang, Dol, kamu masih belum siap. Ya itu hanya intermezzo. Lalu yang ketiga, hati yang kosong bisa membuat kehilangan akal sehat. Jadi kalau Anda hatinya kosong, Anda bisa kehilangan akal sehat. Nah, untuk itulah Anda perlu Yesus. Kalau Anda sampai kehilangan akal sehat, Anda bisa mengakhiri hidup Anda dengan membunuh diri, baik kau lompat dari gedung dan lain sebagainya. Karena Anda pikir nggak ada artinya hidup. Tapi saya mau katakan, jangan biarkan hati Anda kosong. Nah, bagaimana caranya untuk mengatasi hati yang kosong itu? Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hatimu. Jadikan dia menjadi Tuhan dalam hidupmu. Jadikan dia menjadi Raja dalam hidupmu. Jadikan dia menjadi penguasa dalam hidupmu. Wah, luar biasa kan? Lalu, bertindaklah dengan iman. Jadi, kalau Anda punya kebun, kebun itu tidak mau diisi dengan pohon-pohonan yang tidak berguna, Anda tanami dengan pohon-pohonan yang berguna. Maka dengan sendirinya pohon-pohonan yang itu akan menyingkir dengan sendirinya. Apalagi Anda sebagai apanya akan menyisihkan itu. Karena Anda akan sayangi hal-hal yang tanaman yang baik itu. Demikian juga kalau Anda mau menghilangkan hal-hal yang buruk dari hidup Anda, isi hidup Anda dengan hal-hal yang positif. Isi hidup Anda dengan tindakan-tindakan iman, menolong orang lain, membantu orang lain dan lain sebagainya. Misalnya kalau seorang peminum, dia tidak ada kegiatan, dia akan terus minum, dia akan pergi jam-jam seperti itu terus, akan suka minum. Tapi kalau dia punya kegiatan yang positif, yang bermanfaat, yang bisa juga mendatangkan kesenangan bagi dia, mendatangkan kesenangan bagi orang lain, dan hidupnya merasa berarti, wah, itulah namanya tindakan iman. Puji nama Tuhan. Jadi caranya terima Yesus dalam hatimu, jadikan dia menjadi Tuhan dan Raja, lalu bertindaklah dengan iman,
Dan yang ketiga dan terakhir adalah lakukanlah hal-hal positif dalam hidupmu supaya Anda bisa menjadi lebih berguna dari yang lain. Anda berguna untuk hidup Anda berguna untuk keluarga Anda berguna karena Anda melakukan hal-hal positif. Ketika Anda melakukan hal-hal positif, maka bahaya kekosongan jiwa itu akan lenyap dengan segera. Dan Anda akan menjadi orang yang berguna bagi diri Anda, bagi keluarga Anda, bagi masyarakat, bahkan bagi nusa dan bangsa. Tuhan Yesus memberkatimu. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kami bersyukur berterima kasih berkati firman-Mu bagi mereka-mereka yang mengalami kekosongan hati. Dan kami tahu bahwa tidak akan satu hal pun yang bisa memuaskan hati seseorang. Hanya Yesus yang bisa memuaskan hati seseorang. Hanya Yesus yang bisa mengisi kekosongan hati seseorang. Ketika Yesus mengisi hati kekosongan hati seseorang, maka setan tidak akan bisa berdiam dalam kehidupannya. Maka dia tidak akan mencari tempat pelarian kepada hal-hal yang negatif seperti narkoba, candu, dan minuman krisek dan lain sebagainya. Dia tidak akan membuat kehilangan akal, sebab Tuhan akan terus mengisi kehidupannya. Dia tidak akan sampai kehilangan akal karena Tuhan akan membuat. Itu sebabnya Tuhan Bapa di surga, Tuhan tolong kami sehingga mereka-mereka yang memiliki hati yang kosong itu, Tuhan biarkan mereka tahu caranya bagaimana mengatasi cara hati yang kosong supaya dapat terisi, yaitu dengan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka, dan mereka melakukan itu sehingga Tuhan memuaskan mereka. Lalu kemudian bertindak dengan iman yang sudah Engkau berikan dalam hidup, karena imanlah yang mengalahkan dunia, imanlah yang mengalahkan tindakan-tindakan dosa, hawa nafsu, daging, perbuatan-perbuatan yang merusak kehidupan ini. Imanlah yang dapat mengalahkannya, karena imanlah yang mengalahkan dunia ini, imanlah yang mengalahkan segala bentuk-bentuk dosa apapun itu. Dan terus kemudian melakukan hal-hal yang positif. Dengan melakukan hal-hal kami menjadi berguna bagi diri kami, bagi keluarga, bagi masyarakat, bagi nusa dan bangsa ini. Terima kasih Bapak, berkati pemerintah kami dari pusat sampai daerah, berkati gereja-gereja Tuhan, Ars Nasional, Tuhan berkati semuanya, diberkati oleh Tuhan. Juga Tuhan memberkati Bapak di surga, mereka-mereka yang mau menerima Tuhan dan Juru Selamat. Izinkan saya berdoa bagi Anda dan ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya adalah orang berdosa. Saya butuh Tuhan, saya butuh Roh Kudus, saya butuh firman-Mu. Dan sucikan hamba-Mu ini Tuhan dari segala perbuatan-perbuatan dosa. Basuh hamba-Mu dengan darah-Mu yang kudus itu. Sekarang saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Dan tinggallah, jadilah Raja dalam hidup ini. Terima kasih, dan saya yakin sekarang saya menerima hidup yang kekal dari Tuhan. Dan saya sekarang menjadi anak-anak kerajaan Allah. Terima kasih, kami bersyukur, kami berterima kasih dalam nama Yesus. Bagi engkau yang sedang mengalami keterikatan, taruh tangan Anda di tempat yang di dada Anda. Tuhan Yesus lihat tangan yang ditaruh di tempat di dada mereka. Tuhan tolong mereka, lepaskan dari segala kelemahan dosa mereka. Tuhan berkati mereka, Tuhan tolong mereka sehingga mereka terlepas dari segala ikatan dosa apapun, dari segala kelemahan apapun yang mengakibatkan dia berpisah dari Tuhan. Terima kasih. Bagi Anda yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus, taruh di tempat yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepada mereka yang taruh di tempat yang sakit. Izinkan saya berdoa bagi Anda dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka-mereka yang menaruh tangan mereka di tempat yang sakit, dalam nama Yesus sembuhkan, baik kolesterol, baik darah tinggi, baik diabetes, baik ginjal, baik jantung, baik cancer, baik tumor, baik segala kelemahan tubuh diberkati, disembuhkan oleh Yesus, dan oleh bilur-bilur mereka menjadi sembuh. Terima kasih Bapak, dan hamba juga berdoa bagi mereka sehingga mereka tetap kuat sehat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih, dan kami yakin dan percaya kesembuhan dari mereka datang. Yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang bisu berkata-kata, yang lumpuh berjalan, dan lepra tahir dalam nama Tuhan Yesus.
Semua mungkin bagi orang percaya. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Dan saya mengatakan, berbahagialah orang yang mendengar, menyimpan dan melakukan firman Allah itu dalam hidupnya. Iman timbul dari pendengaran-pendengaran firman Kristus. Apa saja yang orang lain ingin lakukan kepadamu, lakukan juga lah demikian. Allahku akan mencukupi segala kebutuhanmu, kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Dan segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Salam Indonesia, salam baik. Jangan lupa ya, sebelum Anda tidur bacalah firman Allah dan bersekutulah dengan keluarga, jangan sendiri-sendiri. Kalau malam itu bisa berdoa. Kalau Anda tidak sempat, tapi harus ada waktu untuk Anda bersama, pagi kah, siang kah, atau malam, kapanlah Anda sempatnya Anda bersama dengan keluarga untuk datang bersyukur bersama di bawah kaki Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita selalu. Haleluya. Amin.